Hari ini kita akan membedah sebuah desain box subwoofer B30 yang lahir dari kebutuhan akan efisiensi tinggi di ruang terbuka. Kita berbicara tentang sebuah kotak suara yang dirancang untuk menjadi solusi universal bagi para praktisi audio lapangan. Mengapa desain ini penting? Karena di dunia audio luar ruangan, kita tidak hanya mencari suara yang keras, tetapi juga jangkauan lemparan suara yang jauh dan kontrol nada rendah yang tetap presisi. B30 hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menggabungkan dua karakter akustik yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Inti dari kekuatan B30 terletak pada jenis arsitekturnya, yaitu gabungan antara tapped horn dan bass reflex. Jika kita melihat ke dalam, desain ini memanfaatkan jalur klakson atau horn yang terlipat secara strategis. Jalur ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi tekanan suara secara signifikan tanpa memerlukan daya amplifier yang berlebihan. Namun, rahasia keseimbangannya ada pada sistem hybrid yang menyertakan elemen bass reflex. Elemen ini memastikan bahwa meskipun suara terlempar jauh, karakter frekuensi rendahnya tetap memiliki tekstur yang tebal dan tidak hambar. Hasilnya adalah sebuah subwoofer yang mampu menghasilkan dentuman fisik yang terasa di dada, namun tetap memiliki detail nada yang akurat. Membangun sebuah sistem subwoofer yang tangguh memerlukan akurasi pada dimensi fisik. B30 dirancang dengan profil yang cukup kompak namun sangat kokoh. Dimensi luar kotak ini memiliki lebar 50 cm, dengan ketinggian 70 cm, dan kedalaman mundur mencapai 80 cm. Pemilihan material sangatlah krusial di sini. Kita menggunakan bahan kayu lapis atau triplek dengan ketebalan 18 mm. Mengapa 18 mm? Ketebalan ini adalah standar emas untuk meminimalisir getaran liar pada dinding kotak atau box resonansi. Dengan dinding yang kaku, energi dari pergerakan speaker sepenuhnya diubah menjadi tekanan suara, bukan hilang menjadi getaran pada kayu. B30 adalah unit yang lumayan agresif karena di dalamnya ada dua mata driver berukuran 15 inci. Penggunaan dua mata driver dalam satu sistem box memungkinkan kita untuk mendapatkan luas penampang dorong yang lebih besar dalam satu titik sumber suara. Dari sisi kelistrikan, sebaiknya kedua speaker ini disusun secara paralel. Dalam sistem audio, susunan paralel pada dua unit speaker 8 ohm akan menghasilkan beban impedansi sebesar 4 ohm. Hal ini sangat menguntungkan bagi kinerja power amplifier profesional, karena mereka dapat mengeluarkan daya maksimalnya pada beban 4 ohm. Namun, pastikan kabel yang Anda gunakan memiliki penampang yang cukup tebal untuk mengalirkan arus besar tanpa hambatan yang berarti. Secara teknis, B30 memiliki rentang kerja yang sangat ideal untuk kebutuhan subwoofer luar ruangan, dengan syarat menggunakan komponen speaker dan amplifier yang ideal untuk outdoor. Estimasi respon frekuensi berada di kisaran 50 Hz hingga 230 Hz. Saya tidak mengklaim respon ini mutlak. Respon bisa bergeser sedikit naik dan turun di beberapa frekuensi mengikuti kualitas speaker dan power. Tapi selama kita pakai speaker yang ideal untuk subwoofer outdoor, perbedaan respon ini tidaklah terlalu jauh. Area 50 Hz memberikan kita sensasi getaran sub yang cukup dalam, sementara batas atas di 230 Hz memberikan fleksibilitas saat kita melakukan proses pemotongan frekuensi atau crossover dengan speaker menengah. Karakteristik ini membuat B30 sangat cocok untuk dipasangkan dengan berbagai merek speaker 15 inci jenis subwoofer lapangan yang memiliki daya menengah sampai tinggi. Baik itu untuk kebutuhan live musik, acara hajatan, maupun instalasi audio praktis di area terbuka. Sebagai penutup, B30 bukan sekadar kotak kayu biasa. Ia adalah hasil perhitungan akustik yang matang untuk mendapatkan performa maksimal dari driver 15 inci. Dengan konfigurasi dua mata driver secara paralel, dimensi yang proporsional, dan desain hybrid yang cerdas, sistem ini siap menjadi ujung tombak sistem audio luar ruangan. Pastikan setiap sambungan kayu menggunakan lem dan sekrup yang kuat untuk menjamin ketahanan jangka panjang. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.